Ini rumah tangga biiznillah di atas bimbingan syariat. Sehingga berharap dengan demikian kita mendapatkan keberkahan dalam rumah tangga yang kita bina dan mendapatkan kebahagiaan serta ketenangan. Sebagaimana itu tujuan daripada pernikahan, untuk mendapatkan ketenangan hidup dan kebahagiaan. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, ta'rifun nikah, definisi nikah. Secara bahasa, nikah itu dimaknai dengan ad-dhammu wal jam'u wat tadakhul. Ad-dhamm itu artinya bergabung. Al-jam' ya, itu saling memasuki. Saling memasuki. An-nikah secara bahasa ad-dhammu wal jam'u wat tadakhul. Bergabung, bersatu, dan saling memasuki. Adapun secara syariat, akdun, suatu akad. Yatadammanu, yang terkandung di dalamnya ibahatu istimta', halalnya istimta' atau bersenang-senang kullun minaz zawjaini bil akhar, antara dua pasangan, antara suami istri. Alal wajhil masyru', di atas dalam syariat. Nah, nikah itu Masya Allah, akad yang luar biasa pengaruhnya. Dengan akad menjadi halal yang tadinya haram. Maka mengapa banyak manusia yang mereka justru memilih untuk pacaran, terjatuh ke dalam perzinahan, dan lain sebagainya. Mengapa tidak akad saja? Yang kalau dihitung-hitung, ya, mungkin pengeluaran antara hidup membujang dengan menikah tidak jauh beda. Bahkan terkadang seseorang mendapat penghasilan sebelum menikah uangnya habis-habis terus. Tidak terorganisir dengan baik. Tidak termanfaatkan dengan baik. Setelah menikah, apa yang dia dapatkan bermanfaat. Untuk digunakan makan, minum sehari-hari. Kalau masih bujang mungkin mementingkan style. Beli bajunya yang mahal. Beli motor, beli yang mahal-mahal mungkin ya. Setelah menikah, mulai berpikir. Saya punya istri. Saya punya anak. Punya tanggung jawab. Sehingga apa yang dia dapat dari hasilnya tadi, dari hasil kerjanya, digunakan untuk memberikan nafkah, pangan, dan sandang untuk anak istri. Lebih bermanfaat. Dan itu pahalanya sangat besar. Dengan menikah, banyak pahala yang didapat dari orang yang belum menikah. Ya. Nah. Banyak sekali pahala yang didapat oleh orang yang telah menikah dibandingkan orang yang belum menikah. Kemudian, dalil tentang disyariatkannya nikah. Pensyariatan nikah ini didasari dengan dalil Quran, sunnah, dan juga ijma'. Dasar syariat nikah berdasarkan dalil Quran, sunnah, dan ijma'. Ini semuanya terkumpul. Qurannya ada, dalil sunnahnya ada, dan ijma' ulama pun ada. Qala faqad dalla ala masyru'iyatin nikah ayatun katsirah. Sungguh telah ada dalil tentang pensyariatan nikah pada ayat-ayat yang banyak. Banyak ayat yang menunjukkan tentang syariat pernikahan. Di antaranya surat An-Nisa ayat 3. An-Nisa ayat 3. Yang berbunyi, "Fankihu, maka nikahilah, ma tobalakum minan nisa, wanita-wanita yang baik. Nikahilah oleh kalian wanita-wanita yang baik. Masna 2, wa sulasa 3,
waruba' atau 4. Fa in khiftum alla ta'dilu, kalau tidak mampu atau takut tidak bisa berlaku adil, fawahidatan, maka satu saja. Au ma malakat aimanukum, atau dicukupkan dengan hamba sahaya. Zaman dulu masih ada hamba sahaya, ada perbudakan. Zaman sekarang sudah tidak ada. Ini dalil diperintah. Fankihu, nikahilah. Siapa? Wanita yang baik. Baik agamanya. Baik akhlaknya. Inilah pentingnya kita sebelum menikah untuk mencari pasangan yang baik. Pasangan yang soleh. Pasangan yang solihah, yang dikenal agamanya baik. Karena ini akan menunjang ke depannya. Kalau istri kita hanya bermodalkan kecantikan, cantik saja, tapi agamanya tidak ada, akhlaknya tidak ada, mungkin ini akan jadi beban di kemudian hari. Ya, cantik, tapi dia punya agama. Mungkin di akhirnya, naudzubillah, berselingkuh dengan wanita lain, dengan laki-laki lain. Ya, atau cantik, tapi nggak punya agama. Berani bentak suami, berani membangkang suami. Nah, karena bermodalnya cuma cantik. Dia bermodal agama, tidak punya bekal agama. Tidak punya akhlak yang baik. Yang kedepankan cinta, perhitungkan. Kalau sudah menikah, ini panjang untuk ke depan. Harus tahu bibit, bebet, bobotnya. Bagaimana agamanya, bagaimana akhlaknya, bagaimana keturunannya. Jangan asal cari perempuan. Ada salah seorang masyayikh, beliau didatangi oleh seorang pemuda ingin melamar putrinya. Ingin melamar putri syekh. Ya. Kemudian setelah itu syekh tidak memberikan jawaban. Dalam artian mengatakan, anakku belum siap. Padahal sebetulnya sudah siap. Tetapi syekh masih ingin menelisik. Syekh sebetulnya sudah bagus, orangnya bagus. Dalam artian, ya mungkin layak. Tapi kan secara zahir, belum diketahui. Selama 4 bulan, syekh mengirim utusannya untuk menilai bagaimana di rumah, bagaimana pergaulannya dengan masyarakat, bagaimana pergaulannya dengan teman-temannya, bagaimana adab akhlaknya. Setelah mendapat laporan dari utusannya, orangnya baik, bagus, agamanya sopan dan seterusnya, ya, taat beribadah, baru dipanggil lagi si fulan, ya, dinikahkan. Demikian juga kita, ya, sebagai orang tua harus teliti. Jangan sembarangan menikahkan putra-putri kita dengan orang yang belum kita kenal baik agama dan akhlaknya. Kasihan anak kita nanti kalau dinikahkan kepada orang yang buruk agamanya, buruk akhlaknya, temperamen, suka mukul, ya, nggak mau bekerja, sudah nggak mau bekerja, pemalas, sudah temperamen, suka mukul. Nah, gara-gara salah masak nasi ditampar istrinya. Ada seperti itu. Nah, maka hati-hati. Sebelum terlambat, harus ketahui lebih dulu bagaimana ini ikhwan yang mau melamar. Adab akhlaknya, lihat. Demikian juga wanitanya. Ya, kalau kita mau menikahi wanita, teliti dulu. Tanya. Ya, dengan mengirim mungkin teteh kita atau ibu kita untuk mencari tahu bagaimana karakter si perempuan ini. Biasanya para perempuan dengan perempuan tahu, wah ini orangnya begini, orangnya begini. Sedikit bisa memberikan penilaian atau gambaran karakter si wanita tersebut. Tidak mengapa kita mengutus, ya, ibu kita atau teteh kita, orang wanita terdekat kita lah, untuk mengetahui keadaan wanita tersebut di lingkungannya atau ketika bermuamalah atau ketika ngobrol, ya. Nah, fankihu ma taba lakum minan nisa,
nikahilah oleh kalian wanita yang baik. Masna 2, atau 3, atau 4. Para ummahat dengarkan baik-baik. Hukum asal nikahnya itu adalah 2, 3, dan 4. Ya, ini hukum asal. Pernikahan itu 2, 3, dan 4. Fa in khiftum alla ta'dilu, kalau kalian takut tidak bisa berlaku adil, fa wahidah, maka satu saja. Berarti satu itu alternatif. Ketika suaminya atau laki-lakinya tidak bisa berlaku adil, ya, khawatir tidak bisa berlaku adil. Nah, ini laki-lakinya saya tahu, saya belum memenuhi kriteria, maka satu saja, fa wahidah, satu saja. Berarti satu itu alternatif. Hukum asalnya nikah itu adalah 2, 3, dan 4. 2 istri, atau 3 istri, atau 4 istri. Ini yang disyariatkan. Kalau tidak mampu, 1. Nah, maka para ummahat jangan uring-uringan. Kalau misalnya suaminya ingin berta'addud, ingin berpoligami, hukum asal wanita dinikahi itu 2, 3, atau 4. Bahkan seharusnya para ummahat bersyukur tidak dihidupkan di masa Nabi sebelum Nabi Muhammad. Sebelum datang Islam, bebas mau nikah berapa saja. Tidak terbatas. Nabi Sulaiman berapa istrinya? 100. Nabi Daud 100. Nah, nabi-nabi yang lain banyak istrinya. Puluhan, bahkan ratus. Nabi Sulaiman, Nabi Daud raja. Nah, antum umat Islam barusan 4 saja sudah kalang kabut. Nah, bahkan mimpi suaminya poligami, bangun-bangun uring-uringan marah sama suaminya. Kenapa? Mimpi poligami suaminya. Masya Allah, gimana kalau betulan di dunia nyata? Di alam mimpi, bangun-bangun udah marah-marah sama suami. Nah, barakallahu fiik. Jangan. Syariat Islam mensyariatkan tentu ada tujuan kebaikannya. Yang membuat syariat itu Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus berhusnudzon penuh. Berhusnudzon sepenuhnya. Ada hikmah kebaikan di balik syariat poligami. Dan kebahagiaan itu tidak menjamin bahagia dengan satu istri. Banyak yang istrinya 1 udah cerai. Ya kan? Banyak yang istrinya 1 enggak harmonis, enggak bahagia. Tapi ada yang istrinya 2, 3, bahkan 4, tapi akur. Istri-istrinya saling membantu, istri-istri saling ta'awun, yang ini sakit, yang ini menjaga, yang ini hamil, yang enggak hamil, mengurus, membantu. Banyak ustaz-ustaz istrinya 2, 3, 4. Masya Allah. Anaknya sampai 25, 20. Bahagia. Tapi ikhwah istrinya 1, ribut. Istrinya 1, kelahi. Udah lama cerai, nikah, cerai. Itu ikhwah. Apalagi orang luar sana. Para artis. Kurang apa artis istilahnya gitu ya. Uang banyak. Paras, ya mungkin namanya artis ya bagus gitu ya. Tapi kok udah bahagia? Ini menunjukkan bahwa kebahagiaan dalam rumah tangga tidak terletak pada istri 1. Nah, tetapi bagaimana nahkodanya? Bagaimana orang yang menjalaninya, suaminya bagaimana, istrinya bagaimana. Ingat ya, barakallahu fikum, pernikahan itu menggabungkan 2 karakter yang berbeda. Pernikahan itu menggabungkan 2 karakter yang beda. Beda suku, beda karakter. Satu suku pun bahkan beda karakter. Bergantung dengan karakter orang tuanya. Yang mungkin ini orang tuanya keras. Anaknya tumbuh dalam keadaan keras. Yang ini orang tuanya lembut. Yang ini orang tuanya keras, sama-sama keras. Maka barakallahu fikum harus ada yang mengalah. Gantian. Kadang suaminya yang mengalah, kadang istrinya yang mengalah. Ini suaminya temperamen, keras. Istrinya juga sama keras. Keras sama keras kira-kira gimana? Patah. Api sama api makin membesar. Udah nggak ada jalan keluar. Tetapi seharusnya melihat. Saya punya karakternya keras. Istri karakternya keras. Pas lagi marah, siapa yang dominan marahnya?
Siapa yang paling dominan kerasnya? Kan kadang permasalahan, kadang suaminya yang dominan, marahnya berapi-api. Terkadang istrinya berapi-api. Maka ketika melihat begitu, yang lagi marahnya lagi nggak berapi-api, itu yang mengalah. Kita misalnya melihat, wah istri saya lagi ini nih, lagi marahnya lagi nggak terkontrol nih. Nah, sebetulnya kita pun lagi marah, tapi kita masih bisa meredam. Dah, saya mengalah. Demikian sebaliknya para ummahat, para istri, ketika melihat suaminya marahnya tidak terkontrol, istrinya pun marah sebetulnya, tapi melihat suami gelagatnya, wah kontrol nggak terkontrolnya betul-betul nih. Ngomongnya udah berlebihan, tangannya udah mecahin ini, mecahin itu, lempar ini, lempar itu. Istrinya yang mengalah. Jadi tidak suami terus yang mengalah, tidak istri terus yang mengalah. Tapi siapa yang amarahnya sedang labil, sedang standar, tidak sedang berapi-api, itu yang mengalah. Ya. Mengalah. Kalau enggak, sudah hancur rumah tangga. Terucaplah kalimat talak. Terucap kalimat yang menyakitkan. Akhirnya bubar rumah tangga. Nah, barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita di atas ilmu. Ya, salah satunya ini dengan mengetahui karakter masing-masing pasangan. Dan jangan sungkan untuk bertanya kepada masing-masing pasangan sebelum tidur, anak-anak sudah pada tidur, kita sama istri misalnya ngobrol berdua, tanya, tidak apa-apa. Mi, apa yang Umi tidak suka dari Abi? Apa yang membuat Umi bisa membuat Umi marah, membuat Umi kesal, membuat Umi jengkel kalau Abi melakukan ini? Iya, Umi paling nggak suka kalau misalnya Abi ya suka begini, Abi suka begitu. Nah, kita ketika istri kita tahu nggak suka dengan perbuatan itu, berarti kita harus merubah. Kita nanya tujuannya untuk apa? Untuk memperbaiki diri. Sebaliknya istrinya pun bertanya, Abi, apa yang Abi nggak suka dari Umi? Iya, Umi suka begini, Umi kadang begini, Umi kadang begitu. Itu sebetulnya Abi nggak suka. Oh, ternyata selama ini itu toh yang nggak disukai sama suami saya. Perbaiki diri. Dengan demikian insya Allah akan terus ada saling muhasabah. Dengan demikian akan terus saling ada upaya memperbaiki diri. Oh, ingat kan semalam habis ngobrol. Pagi hari mau ngakuin nih. Ingat, semalam habis ngobrol istri saya nggak suka kalau saya begini. Nggak jadi dia lakukan. Kan aman jadinya rumah tangga. Nah, coba kalau misalnya nggak ada keterbukaan, saling diam, saling memendam. Begitu ada masalah, pecah, ya udah. Nggak bisa diselesaikan. Ujung-ujungnya antarkan saya ke rumah orang tua. Minta pisah, minta khulu. Ujung-ujungnya suaminya pergi sana ke rumah orang tuamu, kamu saya talak. Na'udzubillah. Oleh karena itu barakallahu fikum, ya, sangat penting bagi kita untuk mempelajari tentang masalah rumah tangga, ya, supaya rumah tangga kita tetap dijaga oleh Allah, ya, tetap diberikan rumah tangga yang harmonis. Ya, salah satunya tadi ya dengan ya saling mengalah ketika melihat pasangannya sedang tidak terkontrol emosinya. Demikian ya dengan saling bermuhasabah, bertanya satu sama lain tentang apa yang tidak disukai. Sampai sekarang Qur'an terkadang masih. Ana menikah 2011, sekarang 2022, berarti berapa tahun? 11 tahun ya. Ana masih bertanya. Apa yang tidak anti sukai dari anak? Iya, tapi kalau begini. Kalau Umi apa? Kalau Umi begini. Itu yang nggak Abi suka. Jadi berusaha memperbaiki diri. Abi nggak suka kalau Umi ngantuk begini. Nah, alhamdulillah jadi nggak suka ngantuk lagi. Ya kan? Nah, ini misal. Barakallahu fiik. Tapi kalau misalnya dia dipendam sendiri, curhatnya ke orang lain. Nah, ini yang jadi masalah nih. Curhat ke orang lain. Nggak bisa dijaga kalau sudah curhat ke orang lain. Akan bocor. Akan keluar. Cerita apa yang gak disukai dari suaminya, cerita ke orang lain. Harusnya dikomunikasikan dengan suaminya dengan baik. Dicari jalan keluarnya. Jangan cerita ke orang lain. Kata cerita ke ustazah pun itu kalau sudah mentok gak ada jalan keluar. Upayakan dulu ngobrol, komunikasikan dengan suami istri tersebut.
Ya, solusi bertanya kepada ustaz, ustazah tentang hukum itu solusi terakhir. Kalau memang sudah nggak ada solusi dalam masalah yang dihadapi rumah tangga tersebut. Nah, adapun kalau masih bisa diselesaikan, upayakan obrolkan dulu, komunikasikan, cari jalan keluarnya. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Qala fa in khiftum alla ta'dilu fa wahidah. Kalau kalian tidak mampu untuk berbuat adil, maka satu saja. Aw ma malakat aimanukum, atau dengan hamba sahaya yang kalian miliki. Seorang suami harus berlaku adil terhadap istri-istrinya. Seorang suami ketika hendak berpoligami, hendaknya dia mengukur kapasitas dirinya. Rasulullah SAW bersabda, "Rahimallahu imra'an arafa qadra nafsi." Allah merahmati seseorang yang mengetahui kadar dirinya. Mau berpoligami, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, paling tidak dia sudah memiliki 3 kriteria. Untuk mempoligami, setidaknya punya 3 kriteria yang harus ada pada diri kita. Yang pertama, qudrah maliyah, kemampuan harta. Ngidupin istri satu saja, mohon maaf, masih ngutang sana, ngutang sini. Mau poligami, yang ada ditagih para penagih. Karena ngutang sana, ngutang sini, istrinya 2, tambah hutang itu lagi. Berarti kalau kita hanya mampu ngidupin istri satu, bersabar. Syukuri dulu yang satu. Kan kalau bersyukur ditambah. Ya kan? Syukuri istri satu, nanti ditambah lagi sama Allah istrinya. Nah, barakallahu fiik. Syukuri. Nah, qudrah maliyah. Kalau sekiranya sudah bisa untuk memberikan nafkah 2 istri, ya tafadhol. Tapi belum itu. Itu baru satu kriteria. Kriteria yang kedua, qudrah badaniyah, kemampuan badan. Nah, istri satu udah sakit-sakitan, udah nggak mampu. Apalagi istri 2, gitu ya. Lihat kadar diri. Istri satu saja misalnya nggak mampu, atau istri satu saja udah sakit-sakitan, udah terbebani, mau nambah istri 2. Nah, sadar, berarti saya belum mampu. Tahan dulu. Kriteria yang ketiga, ya, al-ilmiyah, keilmuan. Keilmuan itu mencakup apa saja? Mencakup pembagian, mencakup hal-hal yang harus diperlakukan dengan adil. Nah, bagaimana keadilan dalam bermalam? Banyak poligami menjadi rusak. Syariat poligami menjadi rusak itu karena yang membawanya yang tidak benar, yang menjalaninya ini tidak didasari ilmu. Nikah sama gadis. Akhirnya lebih lama bermalam di tempat yang gadis. Istri pertama sudah 20 tahun dia nikahi. Nikah bermalam hanya 2 hari. Yang ini masih gadis 4 hari. Ya, gara-gara inilah poligami menjadi jelek citranya. Di masyarakat terkesan poligami itu jelek. Karena banyak orang yang menjalaninya tidak sesuai ilmu. Nggak adil. Nah, dalam baitutah, dalam menginap. Ya. Di istri lama 2 hari, di istri baru 4 hari. Ini kan nggak adil. Akhirnya ribut. Karena istri yang pertamanya menuntut. Suaminya nggak terima. Tambah dipanas-panasin sama istri keduanya. Akhirnya ribut. Tuh, lihat tuh, gara-gara poligami tuh. Makanya jangan poligami. Jelek syariat poligami gara-gara oknum ini. Maka kita yang paham sunnah, yang belajar agama, harus betul-betul mematangkan diri sebelum mengambil sikap saya berpoligami. Ini nasihat buat diri saya juga. Dan ikhwah sekalian. Sebelum kita melangkah mau berpoligami, mantapkan dulu, saya sudah mampu belum? Kemampuan finansial, kemampuan badan, kemampuan ilmu. Nah, bila perlu kursus. Saya harta udah banyak.
Ya, saya badan kuat, sehat, tapi belum punya ilmu. Datang, Ustaz, saya mau nanya nih. Mau kursus tentang poligami. Ustaznya juga belum poligami. Ya nggak apa-apa, mungkin Ustaznya lebih tahu masalah hukumnya. Dijelaskan, poligami yang harus antum adil begini, begini, begini. Ya, walaupun belum poligami, paling nggak teorinya sudah tersampaikan, kan gitu. Tidak mesti harus menjalani dulu baru menyampaikan ilmu. Belum haji, nggak mau menyampaikan haji. Belum kurban, nggak mau menyampaikan ilmu tentang kurban. Terus kapan? Sampaikan saja kalau sesuai ilmu, meskipun dia belum mampu untuk melakukannya. Nah, ya, barakallahu fikum. Tadi sampai mana? Keilmuan. Ya. Nah, tentang baitutan, tentang menginap, harus adil. Harus adil. Kemudian tentang sikap ketika mau safar. Ketika mau safar, mau umroh misalnya, istrinya ada 2. Kumpulkan istrinya. Ini umi-umi kan jamak ya. 2. Umi-umi gitu. Kalau 3 umi. Nah, Abi ada rezeki. Ini ada uang 50 juta. Abi pengen umroh. Tapi ini hanya cukup untuk 2 orang. Nah, tidak mungkin kan? Dua-duanya Abi bawa umroh. Jadi sesuai dengan syariat Rasulullah, 2 istri itu mempunyai hak yang sama. Demikian juga kewajiban yang harus sama-sama ditunaikan. Maka karena hanya mampu 1, Abi akan mengundi. Siapa yang keluar namanya, dia yang berhak untuk safar umroh bersamaku. Kemudian Abi. Mudah-mudahan ada rezeki tahun depan lagi, misalnya bisa umroh lagi, baru nggak usah Qur'an tapi istri yang 1. Nah, di Qur'an diundi, keluarlah istri yang kedua. Namanya istri yang ke-1, ya harus ridho. Nah, dan tahun depan baru dikasih penjelasan, kamu kan sudah pernah umroh, sekarang giliran istri pertama. Ya apa-apa. Barakallahu fikum. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meng-Qur'an, kalau mau perang, kalau mau safar di Qur'an. Siapa yang keluar namanya, ialah istri yang pergi bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian adil dari sisi nafkah. Yang namanya adil dalam hal nafkah bukan bermakna 2 juta istri pertama, 2 juta istri kedua. Tidak. 3 juta istri pertama, 3 juta istri kedua. Tidak. Tapi dilihat dalam hal kebutuhan. Jadi adil itu tidak mesti sama ukurannya. Adil tidak mesti sama ukurannya. Tetapi sesuai dengan kebutuhan. Istri pertama, anaknya 4. Kebutuhannya lebih banyak, sudah pada sekolah, biayanya lebih besar. Istri kedua, masih gadis, belum punya anak, belum banyak kebutuhan. Maka bukanlah suatu kedoliman ketika suami memberikan nafkah lebih besar kepada istri pertama. Karena kebutuhannya lebih besar dan lebih banyak. Nah, barakallahu fikum. Maka istri yang kedua harus memahami ini. Oh iya, suami saya memberikan nafkah lebih besar kepada istri pertama karena anaknya banyak. Justru tidak adil kalau nominalnya disamakan. Istri pertama 3 juta pada anaknya 4. Istri kedua juga 3 juta padahal belum punya anak. Ini justru tidak adil. Baik, maka adil itu bukan bermakna satu ukuran, satu nominal, tetapi sesuai dengan yang dibutuhkan. Sama halnya kita dengan anak-anak kita. Kita punya anak pertama sudah SMA. Sudah butuh kendaraan, jajannya pun yang mungkin kalau anak SD kan paling jualan cilor, paling harga 500, harga 1000 gitu ya. Nah, anak SMA ya ongkos jalan. Kemudian bensin, jajannya pun mungkin bukan yang harga 1000-an, yang 5.000, 10.000, enggak mungkin disamakan. Justru enggak adil kalau misalnya anak SMA dikasih jajannya 20.000, anak TK, anak SD 20.000. Enggak adil. Nah, maka sesuaikan dengan kebutuhan. Anak SD paling jajan 5.000, udah 5.000. Enggak adil kalau anak SMA dikasih 5.000, nyampe sana enggak jajan apa-apa. Nah, yang demikian adil di sini bukan maknanya harus satu nominal, satu ukuran.
Kemudian salah satu tips dari salah seorang ustadz yang berpoligami, Ustadz, kalau antum poligami, ya, jangan pernah antum bukain pintu salah satu ketika di mobil, biarin buka sendiri masing-masing. Nah, jadi jangan kita buka satu pintu istri yang satu nggak dibukain pintu, nanti jadi ribut. Udah biarkan keluar masing-masing dari pintunya. Nah, kemudian tips yang kedua, kalau antum sedang di istri yang kedua atau sedang di istri yang pertama, kalau ada pesan dari istri yang bukan jatahnya, responnya cepat. Karena yang ditakutkan istri ini, para istri itu yang ditakutkan adalah cintanya berpaling, perhatiannya berkurang, kasih sayangnya berkurang. Itu kan yang banyak ditakutkan oleh para istri. Takutnya suami jadi kurang perhatian lagi, takutnya suami jadi kurang peduli lagi. Nah, sehingga berat kayaknya kalau suaminya berpoligami. Takut cintanya terbagi, takut nggak perhatian lagi. Makanya supaya akur, supaya si istri pertama merasa diperhatikan terus, merasa tidak dibagi kasih sayangnya, ketika antum lagi di istri yang kedua, istri yang pertama ngirim pesan, segera dibalas respon cepat. Nelfon segera diangkat. Supaya apa? Supaya tidak ada anggapan disia-siakan, dilupakan. Nah, baik. Nah, ini ilmu bagi saya, ini ilmu nggak dari kitab soalnya. Ini pengalaman, real pengalaman di lapangan. Oh begitu. Ya juga sih masuk akal. Kebanyakan perempuan kan dia nggak mau dipoligami karena takut cintanya terbagi, perhatiannya terbagi, berkurang. Maka dengan demikian insya Allah istri pertama akan merasa tetap mendapatkan perhatian sama halnya ketika satu istri. Tapi kalau habis nikah jadi nggak peduli, akhirnya istri pertamanya cari-cari kesalahan. Hingga akhirnya ribut dan berujung perpisahan. Alhamdulillah. Siap diamalkan? Nah, barakallahu fikum. Iya. Nah, jadi para ummahat tenang saja. Insya Allah suami-suami antunna sudah hafal, sudah paham sunnah, ngaji, ya, senantiasa berada di lingkungan yang baik. Insya Allah, kalaupun nanti mereka berpoligami, mereka akan berjalan di atas bimbingan ilmu. Insya Allah. Kalau enggak, ya komunikasikan dengan baik. Masih nggak ada jalan keluar, baru sampaikan kepada ustadz atau ustazah. Minta solusinya, bila perlu ustadznya suruh menasihati suaminya. Nah, di tempat-tempat lain kadang ada begitu. Udah nggak ada jalan keluar, akhirnya udah minta ustadz untuk menasihati suaminya. Nah, ini jalan terakhir, jalan terakhir. Allah dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman tentang dalil syariat poligami, syariat nikah, terbawa poligami, terbawa suasana. Allah Ta'ala berfirman, wa ankihul ayyama minkum, dan nikahkanlah ya budak-budak kalian yang belum menikah. Wasolihin, dan orang-orang solih, min ibadikum, dan orang-orang soleh dari hamba-hamba sahaya kalian, wa imaikum, dan hamba sahaya yang perempuan. In kanu fuqara yughnihumullah, kalau mereka fakir, Allah akan cukupkan kebutuhan mereka. Allah akan mengkayakan mereka. Jadi kalau misalnya kita mempunyai, ini kan konteksnya budak. Zaman sekarang kan udah nggak ada budak. Paling tidak kita punya anak udah bujang, anak sudah gadis, sudah waktunya menikah. Ini anak saya, bahaya nih kalau nggak segera dinikahkan. Tapi penghasilannya belum mencukupi untuk kepala rumah tangga gitu ya. Penghasilan mungkin baru 1 juta per bulan. Ini kan kayaknya kurang cukup ya buat rumah tangga, khususnya di Cilegon ini. Paling tidak 1,5 itu cukup pas-pasan. Kalau 1 juta kayaknya betul-betul harus hemat sekali. Nah, 1,5 paling tidak untuk suami istri yang baru nikah itu udah cukup. Anak saya penghasilannya baru 1 juta. Tapi kalau dilihat ini kayaknya bahaya nih kalau nggak segera dinikahkan. Nikahkan. Selebihnya orang tua bertahun sampai Allah mampukan, sampai Allah mudahkan. Di Yaman itu begitu. Anaknya masih 18 tahun, masih 19 tahun, tapi demi menjaga
Karena kan usia segitu, mohon maaf, syahwat lagi tinggi-tingginya gitu ya. Gak bisa melihat lawan jenis sudah pikiran. Nah, ini khawatir nih, diselamatkan. Apalagi penghafal Quran, bisa rusak hafalannya gara-gara mikirin perempuan. Apalagi pergaulan di sini nggak baik misalnya, harus diselamatkan. Tanya, nak, kamu sudah siap nikah? Di Yaman itu belum kerja bahkan. Kalau yang saya contohkan tadi sudah kerja, tapi penghasilannya baru 1 bulan 1 juta gitu, belum cukup. Di Yaman sama sekali belum kerja. Tapi bapaknya mempunyai biayain. Sampai sudah saatnya dia bekerja mandiri baru dilepas. Perhatiannya besar orang Yaman. Demikian juga putrinya, ketika melihat suaminya kayaknya penghasilannya belum begitu mapan, orang tua istrinya membantu. Orang tua istrinya membantu. Jadi jangan beranggapan kalau sudah dibawa orang, sudah dinikahin sudah lepas 100% lepas, enggak mau membantu, enggak peduli, jangan. Kalau kita lihat anak kita, menantu kita yang laki-laki penghasilannya belum mapan sekali, masih butuh dibantu, bantu. Nah, jangan ada anggapan sudah dibawa suaminya ya udah, orang tua udah lepas tangan, jangan. Nah, harus ada upaya. Kita lihat bagaimana selama ini kamu makan. Iya mie tiap hari, makannya cuma tempe. Memang nggak mampu, iya. Penghasilannya cuma segini, oh iya. Kasih bantuan supaya anaknya juga yang makan agak enak. Kasihan juga kan kalau dapat kabar, nah gimana rumah tanggamu? Ya alhamdulillah di baik-baik saja. Makannya gimana sehari-hari? Ya tempe, ikan asin, saya sebagai orang tua kan sedih ya, masya Allah gitu. Berarti kayaknya suaminya belum mampu ini. Dibantu. Entah itu berupa makanannya sudah jadi, atau mungkin uangnya ditambahin supaya bisa beli jajan bakso. Suka jajan bakso enggak pernah. Aduh, iris dengernya gitu kan. Kasihlah. Nih, 200.000 misalnya. Buat jajan bakso, buat jajan apa di luar. Ya mungkin suaminya belum mampu ngasih jajan, hanya bisa ngasih makan untuk sehari-hari. Tidak apa-apa. Jangan yang seperti dipahami oleh banyak orang, kalau sudah dinikahin, udah orang tua lepas tangan. Jangan, bantu kalau memang masih layak dibantu. Dulu ketika anak kuliah, anak nikah masih kuliah. Usia 22 tahun anak menikah, masih kuliah. Nah, ketika anak masih di Yaman, ya, karena orang tua tahu, anak masih status pelajar, mahasiswa gitu ya, belum bekerja. Orang tua tetap mengirim uang saku bulanan seperti anak ketika masih bujang. Dan ternyata setelah 1 bulan, anak kan azannya ketika izin mau menikah itu, anak mau kerja. Karena orang tua sampaikan mana cukup jajan bujang untuk suami istri. Insya Allah saya mau kerja. Emang sudah ada gambaran ketika sebelum pulang ke Indonesia, sudah ada gambaran. Toko langganan itu saya sudah sampaikan. Kalau saya kerja di sini gimana? Bisa. Gajinya berapa? Segini. Ya langganan, dia sudah percaya sama anak. Udah tergambar nih. Meskipun saya dikirim hanya segitu oleh orang tua, saya bakal kerja. Udah ada gambaran bekerja di toko ini nih. Tokonya besar. Toko ya sembako. Tapi Masya Allah, 1 bulan anak tinggal di Yaman, orang tua istri, udah nggak usah kerja. Didik saja anak abi umi supaya jadi istri yang soleh, supaya jadi istri soleha, ajarin ilmu agama yang baik, supaya bisa berdakwah, supaya paham agama. Nih, transfer tiap bulan. Tidak minta, wallahi. Ini janji Allah. Kalau kalian miskin, kalian tidak mampu, Allah yang akan mengkayakan kalian. Orang tua, mertua, nggak diminta. Pengertian sendiri, karena paham menantunya, gitu ya, ya paling pas-pasan. Karena masih kuliah, belum bekerja. Gitu. Tidak apa-apa kita kalau nanti misalnya punya anak, ya kemudian rumah tangganya masih butuh dibantu. Jangan dilepas begitu saja kalau memang suaminya belum mapan dari sisi keuangan. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah, dan janji dari Allah dan Rasulnya bagi orang yang menikah dengan menjaga kehormatan adalah Allah akan mudahkan. Allah akan cukupkan.
Kata Rasulullah SAW dalam hadis Tirmidzi, hakun 'ala Allah, kepastian dari Allah. Lihat, kepastian loh. Hakun 'ala Allah, kepastian dari Allah, aunu, menolong, membantu. Ya. Hakun 'ala Allah, aunu man nakaha, siapa yang menikah, iltimasal afaf, dalam rangka menjaga kehormatan. Jadi kalau misalnya ada bujang, belum begitu mapan, dia menikah karena menjaga kehormatan, Allah akan mapankan dia, Allah akan mampukan, Allah akan berikan jalan keluar. Allah akan mudahkan urusannya. Paling tidak cukup untuk kebutuhan sehari-harinya. Walaupun belum bisa nabung, tapi Allah cukupkan. Dan itu wakil terjadi. Nah, itu sangat, ya, Masya Allah, ya, sangat terbukti. Sangat terbukti. Nah, makanya Anda berani menyampaikan begini karena Anda merasakan buktinya. Allah cukupkan. Allah cukupkan. Alhamdulillah. Maka jangan khawatir yang masih bujang mau menikah, penghasilan barusan 1 juta, barusan 2 juta. Masya Allah. Itu sudah punya penghasilan. Nanti setelah menikah, Allah akan bukakan pintu rezeki dari arah yang lain. Nah, ini janji Allah. Kalau mereka miskin, Allah yang akan mencukupkan mereka. Bukan mengkayakan, mencukupkan mereka. Cukupkan, alhamdulillah cukup. Kaya kadang nggak cukup. Karena ambisinya besar, pengen ini, pengen itu. Akhirnya gaji 20 juta per bulan pun, sisa 2 juta. Mikirnya nggak cukup. Kenapa? Karena ambisinya banyak. Tapi ada yang gajinya 3 juta per bulan, cukup. Kenapa? Cukupnya tadi yang dicari. Karena dengan penghasilan segitu dia nggak banyak pengen ini, pengen itu. Nah, jadi yang kita cari adalah kecukupan. Kaya belum tentu cukup. Ya. Gaji besar belum tentu cukup. Baik. Adapun dalil dari hadis, saya selesaikan satu hadis lagi. Dan hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syaras syabab, wahai para pemuda. Yang dikhitab ini para pemuda. Karena kebanyakan para pemuda yang sedang menggebu-gebu syahwatnya. Man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Siapa yang sudah mampu ba'ah, hendaknya dia menikah. Al-ba'ah kata para ulama mempunyai 2 makna. Ba'ah kudroh, kemampuan mencari nafkah. Yang kedua, kemampuan berhubungan suami istri. Sudah bisa memberikan nafkah lahir batin lah. Nah, al-ba'ah sudah punya penghasilan. Dalam artian, dia bisa mencukupi lah. Ya, atau dia punya usaha untuk mencari maisha, mencari penghidupan. Ini ba'ah. Fa'innahu aghaddu lil basar. Karena dengan menikah itu lebih bisa menjaga, menundukkan pandangan. Wa ahsanu lil farji, dan menjaga kemaluan. Karena ada penyalurannya, ada syahwat yang bisa disalurkan. Wa man lam yastati', tapi siapa yang belum mampu ba'ah, fa alaihi bisawm, maka hendaknya dia berpuasa, fa innahu lahu wija, karena dengan menikah itu mempunyai penawar, ya, penawar syahwatnya tadi. Dengan berpuasa dia akan menjaga pandangannya, menjaga, ya, syahwatnya. Ya, kalau misalnya kita lagi puasa, banyak hal-hal yang bisa kita redam, ya, dengan puasa. Nah, demikian juga dengan puasa tidak banyak makan sehingga syahwat tidak begitu menggebu-gebu. Fa innahu lahu wija, itulah penawarnya. Hadis rawahul Bukhari dan Muslim. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Tazawwaju al-wadud al-walud." Nikahilah oleh kalian wanita-wanita yang penyayang, al-walud yang banyak keturunannya. Fa inni, karena sesungguhnya aku mukatsirun bikumul umam. Ya, berlomba-lomba memperbanyak umat. Nabi berlomba dengan umat, ya, dengan nabi-nabi yang lain, siapa yang paling banyak umatnya pada hari kiamat nanti. Ya, maka sepantasnya, ya, menikahi wanita, nah, dan dalam rangka memperbanyak keturunan. Nah, Wallahu ta'ala
a'lamu bis-shawab. Salah satunya apa? Dengan berpoligami, insyaallah memperbanyak keturunan. Nah, kalau yang mampu. Syekh Utsaimin rahimahullah bahkan pernah mentarget, memotivasi. Seharusnya yang paling semangat berta'addud adalah antum, para tulabul ilm, para penuntut ilmu, para ahli sunnah. Kenapa? Karena kalian sungguh-sungguh di dalam mendidik anak. Sehingga diharapkan dengan banyaknya anak kalian akan muncullah generasi-generasi yang soleh, solehah. Nah, ya kita alhamdulillah anak-anak kita ajarin ngaji, kita ajarin kebaikan, kita ajarin mengamalkan sunnah. Kalau anaknya banyak, alhamdulillah itu semuanya kebaikan. Tapi kalau anak awam banyak anak malah bikin rusak. Ya, kalau orang awam yang banyak anak malah bikin rusak karena hanya dibikin anak saja. Udah gitu terserah, nggak diajarin ngaji, nggak diajarin sholat, anaknya nggak punya akhlaknya dibiarin. Harusnya kita yang paling banyak berusaha memperbanyak anak. Supaya apa? Muncul generasi-generasi yang baik. Nah, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini menjadi pencerahan bagi para ummahat yang masih mempermasalahkan suaminya berpoligami padahal sudah mampu. Kalau belum mampu ya dinasihatin baik-baik. Sabar mas, belum mampu. Syukuri dulu saya ini. Syukuri dulu. Ya, bahagiakan saya. InsyaAllah. Kalau saya sudah bahagia, Allah akan berikan kemampuan. Nah, ditambah nikmatnya. Kalau istri satu aja gak pernah dibahagiain, gimana istri dua mau dia membahagiakan istri pertamanya? Nah, InsyaAllah, ini kunci satu. Kalau antum ingin diizinkan berpoligami, artinya diridhoi oleh istri berpoligami, berlaku baiklah kepada istri. Ya, berlaku baiklah kepada istri. Berikan perhatian yang lebih. Berikan kasih sayang yang lebih. Insya Allah, ketika antum izin berpoligami, dia enggan akan, saya minta cerai. Kenapa? Rugi. Belum tentu ketika cerai dapat suami yang sebaik, sesayang ini, seperhatian ini. Ya enggak? Kita baik sama istri kita. Kita kasih perhatian, kita kasih sayang. Pengen makan ini, kita belikan, kita turutin. Nah, kita izin poligami. Kalau orang, pokoknya saya nggak mau, saya ceraikan saya. Atau kamu berpoligami silakan. Kamu nikah aja, ceraikan saya. Kalau misalnya kita sebagai suami baik, sangat sayang, sangat perhatian, istri juga mikir-mikir, ya kan? Kalau misalnya cerai belum tentu dapat suami sebaik, sesayang, sesoleh dia. Nah, akhirnya, ya silakan mas. Tapi harus adil ya. Nah, gitu. Artinya, bahagiakan dulu istri yang satu. Bahagiakan dulu istri yang satu. Kalau istri satu belum bahagia, kemudian kita nikah lagi, ya gimana mau membahagiakan? Istri satu saja belum bisa membahagiakan. Apalagi kalau dua istrinya, kan gitu. Wallahu ta'ala alam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat untuk anak dan ikhwah sekalian. Nah, wallahu a'lam.